Al-Habib Soleh bin Ali Al-Atas kami persilakan. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang berada di Kota Tegal. Beliau juga salah satu keturunan Rasulullah yang saat ini memiliki red mop atau rambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan santri kinasih atau kesayangan Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Allah yarham. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin iftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marsanipun para masyayikh, para kiai, para alim ingkang saestu-estu kaula muliakan, bata'allah fi tuli hayatihim. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur. Dumateng Romo Kiai Haji Afif Fadhil ingkang kaula hormati, juga Bapak Kiai Jumadi yang saya hormati, semuanya saja keluarga besar Tarekat Rifaiyah yang semoga semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang menika kula lan panjenengan saged nyadong barokah saking Mbak Busyra buki-buki wangsul angsal barokah itu. Allahumma amin ya rabbal. Kalau nanti ningali kitab Syawahid niku diterangkan tiang singkun sumaring ngarsane Allah itu akan lebih perhatian. Wali-walina Allah singkun sumaring ngarsane Allah niku akan lebih perhatian dumateng tiang ingkang nyambungaken kali piyambakipun dibandingkan wali-wali ingkang tasih gesang. Kenapa? Karena memang wali-walinya Allah sing pun sumaring ngarsane Allah, beliau sudah hanya urusannya kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ini yang perlu kelolaan panjenengan pahami, kelolaan panjenengan renungi, kelolaan panjenengan resapi. Bal ahya. Maka kalau kita punya pemikiran beliau masih hidup, maka kalau kita ziarah, kita sowan, itu sama hayat wa mautan. Sopan santune kedasami, lenggai kedasami, jaluk tulunge kaligus Allah kedasami, boten angsal sembarangan. Karena beliau-beliau yakin, aku yakin, kalau masih mendapati orang-orang yang selalu bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah saleh. Saya masih mendapati, dan kadang-kadang masih dengan beliau-beliau. Sampai kulo tanglep yauminal ayyam kulo ziarah teng setunggalipun waqam wali Allah
Kemudian saya tanya kepada guru saya, apa benar walinya Allah saat kita ziarah ke tempat beliau, kemudian beliau mengikuti kita sampai ke dekat mobil misalkan? Jawaban beliau, kalau waktu ziarah hatinya benar-benar bersih, maka betul. Kenapa? Karena beliau orang soleh. Om tiang kampung mawon kadang-kadang menawi wonten tamu diantar saking sampai tenjawi kira apa nggih napa malih waline Gusti Allah. Mulane kula teringat menawi boten salah ngendikane guru kula Syekhuna wa Murabbi Rahila Mbah Maimun Zubair. Kula riyin tahun 91 teng mriku. Iki wonten Raja Ulo Kang Tajudin mondok bareng ternyata ketemu nang kene. Alhamdulillah. Guru kula ngendiaken bahwasanya arwahus salihin katuyuril khadra. Kaya dene manuk ijo sing miper-miper. Tinggal orangnya sebenarnya kalau mengambil bahasa Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, bahasa ini akan diterima menggunakan hati yang bersih. Karena ini urusannya urusan amrun mughayyabah. Sesuatu sing boten ketinggal mata, urusannya kalian hati, tinggal monggo kersa jenengan. Kita masyrubnya pripun, kita masyrubnya sebesar apa, kita husnudonnya sebesar nopo. Kalau kita husnudonnya kuat, insya Allah ana indadomnya abdi, kata Allah. Dan monggo kersa jenengan, monggo kersa kula sampean kabeh mugi-mugi atine bersih. Allahumma amin ya robbal. Jadi seperti burung hijau yang saling berterbangan. Mulanya sebagian tarekat Ali Ba'alawi, Sadah Ali Ba'alawi itu, dan juga sudah banyak sekali di makom-makom wali Allah. Sebagian ada qasidah-qasidah di makom-makom. Salamullah ya sada minar rahman yaghshakum ibadallah, ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna, ila akhiril bait. Kalau sempat tanglet madal hadal hikmah fi hadal qasidah, apa hikmah daripada qasidah ini? Di antara hikmahnya, kita akan memanggil beliau saat beliau tidak ada di dalam tempatnya. Mungkin bagus wonten santri kita ngeriki Allahumma rauhaninya tinggal kula sampean mantep napa mboten pun sampean mantep kali Allah, makanya diangsale ngoten menawi jenengan anggap biasa saja, ngapunten menawi jenengan anggap saja Mbah Hasan Busit sebagai orang biasa, ki jenengan biasa mawon. Jenengan anggap biasa, angsale ki mboten napa biasa mawon. Tapi kalau hubungan alaqatnya kuat, ya jenengan rasakan. Yang rasa, coba kan rasa dan bisa diceritakan apa. Ngapunten, kula mangan permen, jenengan mboten dahar permen. Kula cerita permen ini rasanya manis. Terus jenengan mboten dahar, ya mboten saged. Maka caranya gimana? Tanyakan kepada orang-orang saleh. Kita tidak mampu. Kalau pribadi bukan mampu, tanyakan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katuyuril khadra, saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi, saling berziarah. Kulo nate teng Hadramut. Waktu saya di Hadramut, saya berziarah di salah satu makom wali min auliyaillah. Setelah saya baca manaqib biografi beliau, ini seorang waliullah menawi ziarah sakit komunikasi, Pak. Ya banyaklah ulama-ulama sekarang banyak. Cuma mohon maaf, yang hatinya mukhlis loh, bukan hatinya sembarangan, ini bahaya. Sekarang lagi tren makom-makom tidak ada kuburnya, tidak ada jenazahnya, Pak. Kalau lagi diprakira dan bingung, kalau trennya ya Allah, sing wali-wali sing jelas sing kata kok sing boten-boten di wonten-wonten akan ini kan bikin pusing. Kalau pernah
lihat tulisan makom wali niki. Penasaran kulo lah. Ya udah coba saya tanyakan dengan yang bikin gitu loh. Saya tanya, Kiai, ini siapa ya? Oh ini Fulan bin Fulan. Kuburannya mana? Kuburan itu. Kalau beriku pak, belum bertemawon kan ini pintunya niku alit ngoten terus sudah propos ngoten. Terus belum propos lebatan ruangan. Wonten nisane teng niku. Kok boten-boten nopo-nopo nih orang setruh. Kalau tanglet ini ada jasadnya ndak. Boten enten Bim. Boten-boten didengar tulis makom tapak tidak sewali niki pripun. Iya Bim. Kemarin umum masyarakat sini, nah ini mulai khoyal ini, mulai cinta khoyal ini. Orang boten sakit hati naudzubillah min. Dulu ada orang kampung lihat sekeliling ini malam-malam banyak ada orang pakai jubah putih. Kata Sinten, yuk masyarakat pergi. Setelah saya cari sejarah tempat itu dulu pangkalan kayu Pak. Jadi tidak ada asar, tidak ada hubungan, tidak ada yang alaqah hubungan batiniyah. Naudzubillah min. Ini banyak terjadi. Kasus lagi dilala saya kemarin ada satu acara. Saya mendengarkan Al-Fakir mendengarkan orang Sohibul Baitnya menceritakan bahwa di sini ada ini itu 4 mata. Saya panggil orangnya, makomnya mana? Makomnya itu dulu bukan di sini dulu di sana. Oh berarti dikeruk ya, dipindah, enggak terus diapain? Pakai batin waduh. Masih banyak orang-orang soleh yang hubungannya alaqah sangat-sangat kuat. Tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa dipungkiri, mohon maaf, tidak bisa dipungkiri. Waktu saya ke Hadratul Segedun itu, di situ ada seorang waliullah. Itu kalau ziarah mengucapkan salam kepada ahli kubur di Jawa. Syekh Ali Qasam dalam riwayat beliau itu sedang mengucapkan Asyhadu an la assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terdengar seluruh masjid mengatakan waalaikumsalam ya Syekh. Jawaban langsung dari baginda Rasulullah SAW. Wah bukan beliau saja yang mendengarkan, seluruh masjid mendengarkan. Cuma akhirnya ditutup al-an zamanul fitnah. Karena zaman sudah fitnah Pak. Ini hal-hal yang kayak gitu paling hanya orang-orang yang memang, apalagi sekarang sosial media. Ya Allah, misalkan wonten kuburan tangan medal saking kuburan kekir. Rian banyak di Hadramaut sampai ditutup sama Al-Habib Umar Mukhtar. Kafa ya Habib, al-an zamanul fitan. Sekarang zamannya fitnah. Nah, waktu saya ziarah ke makam ahli kubur di situ, setelah saya baca riwayat, ternyata sang wali ini kalau ziarah selalu beliau berkomunikasi dengan ahli kubur itu, mengucapkan salam, dijawab salamnya. Sampai yauminal ayyam beliau ziarah mboten enten Pak, sepi. Berarti kuburan kadang-kadang sepi. Tapi yang tahu sepi dan sepi orang-orang soleh. Ini kula ngertosnya sepi terus. Ya kuburan kan sepi gitu Pak. Tapi orang soleh enggak. Ucapan salam enggak ada jawaban. Kemudian beliau ini 1 minggunya datang lagi, ucapan salam ada jawaban. Bertanya kepada anu kemana kemarin, pada enggak ada di tempat. Apa jawabannya? Membikin kaget dan membikin sedih, juga membikin kagum sang orang wali ini. Kami semuanya yazur ila Jawa. Kami semua berangkat ke Jawa. Jawa maksudnya Indonesia Pak. Di sana kami takziah kepada waladkum Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Anak yang jenengan namanya Muhammad kemarin baru saja meninggal. Komunikasi itu ada Pak. Tapi tiang-tiang soleh yang tahu masih banyak, saya yakin masih ada. Saya yakin masih ada. Mugi-mugi kula lan panjenengan kabeh angsan parakun ba'sat busra Allahumma amin ya rabbal. Kenapa Habib? Karena tadi
Kalau kita bertawasul, kita minta kepada Allah Subhanahu dengan dekatkan orang-orang saleh, insyaallah kula panjenengan mugi-mugi angsal barokahipun Allahumma. Kita tidak semestinya, kita tidak seperti beliau-beliau. Makom kita makom apa? Sholat kita, Allah, kita mau bicara sholat. Sholat kita apa coba? Anda mengandalkan kita sholat. Bikulo sholat, alhamdulillah, bikulo khusyuk. Khusyuknya kayak apa coba? Apakah khusyuk seperti Nabi Muhammad SAW? Apakah khusyuk seperti Al-Imam Ali karamallahu wajhah? Apakah khusyuk seperti wali-walinya Allah? Saat beliau ditombak oleh orang-orang kafir, tertanam tombak, puluhan tombak ada di punggung beliau. Beliau sholat dengan khusyuknya, tidak merasakan bagaimana aliran darah yang dalam tubuh beliau. Kalau sholatnya kita semacam itu, mungkin Pak, monggo jenengan adalah sholat kelola aja dengan semut mau ningat, bikin agenda. Kita kan kalau sholat bikin agenda. Sholat duhur, coba pakai sholat duhur, Allahu Akbar. Maka badan iki wangsur rombongan ngeten-ngeten. Na'udzubillah min. Insyaallah badan Allahumma amin ya rabbal. Jadi saat kita betul-betul hadir di haul semacam ini, hadir di pengajian semacam ini, yang paling penting kita pulang semoga mendapatkan keberkahan. Dan mohon maaf, tanpa mengurangi wali-walinya Allah, tanpa mengurangi orang-orang saleh, sebenarnya ada orang-orang pilihan Allah di rumah kita masing-masing, yang tidak lain dan tidak puluhan adalah orang tua kita. Kalau sering ningali, ngapunten, kita dengan mursyid, kita dengan guru kita, kadang-kadang aja tergoda saat kita melihat orang lebih hebat. Contoh, mohon maaf, jenengan punya murabbi, jenengan punya guru, di hadapan jenengan wonten guru jenengan yang mengajarkan ilmu, yang jenengan ngaji kali piyambakipun. Suatu saat ada tokoh agama lebih hebat, kadang-kadang kita tidak peduli dengan guru kita ini, kita lebih peduli dengan sana. Ini kesalahan fatal. Yang namanya guru yang ini yang mengajarkan saya kepada Allah, ini yang mengajarkan saya cinta pada Nabi Muhammad SAW. Naam, hada wali, naam, ta'ziman alaih. Kita menghormati beliau, tapi urusan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, urusan yang kita mendekatkan diri kepada Rasulullah, hanya beliau yang menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa ada Allah, dari mana kita akan tahu diri kita sendiri? Dari mana kita tahu akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kesalahan orang, kesalahan santri, kesalahan jamaah tariqah. Kadang-kadang melihat orang yang lebih tinggi di hadapan mursyid kita, di hadapan guru kita, mata kita tertutup. Kita cenderung menghormati ini, melupakan yang ini. Kita cenderung menghormati orang, melupakan kedua orang tua. Ini banyak. Mohon maaf, cium Habib, cium Kiai, baik. Kalau nanti teng sarang, saya punya sanad. Mohon maaf, tadi dia mau profil saya punya rambut. Dulu saya pernah memang, tapi saya tolak. Memang saya kedatangan orang membawa rambut Rasulullah SAW. Tapi saya ketakutan, Pak. Kulo wedi sangat. Ada 5 helai rambut Rasulullah SAW. Bid monggo jenengan ambil. Habib ambil 1 rambut Rasulullah SAW. Ini pernah ditaruh di rumah satu kiai. Rumahnya itu bersinar. Saya bukan tidak percaya ataupun percaya, tapi saya ketakutan, Pak. Kulo wedi, saya wedi. Wong kulo weruh fotone Mbah Maimun, kulo fotone gurune kulo, weruh foto abai kulo, terus kulo mboten ngangge klambi izin. Apa meneh weruh rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya waktu itu saya tolak. Bukan saya tidak percaya, enggak. Bukan saya tidak mau barokah, enggak. Akan tetapi memang tadi rasa ketakutan saya ada 1 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sanad kami punya memang salaman dengan kiai, salaman dengan Habib, itu ada sanadnya, ada musalsalnya, musalsal bil musafahah. Alhamdulillah waktu kula teng sarang
Waktu kulo Sarang, kulo sempat sampai lulus aliyah, kami mendapatkan sanad musalsal namanya musalsal bil musafahah, musalsal salaman ila Nabi Muhammad SAW. Sampai ada musalsal bil lihyah, Pak. Musalsal bil lihyah apa? Musalsal memegang jenggot. Terus kulo kali santri-santri ningali Mbak Fakih nyepeng jenggot, santrine daerah nyepeng nyepeng jenggot, karena Rasulullah pernah pegang jenggot di hadapan ashabu Rasulullah SAW. Ada lagi musalsal bisubhah, musalsal ngangge tasbih. Mulane kulo kadang-kadang heran kok wonten kiai tasbih niku menawi balikaken dilempar ngeten Pak. Mboten di monggo. Karena memang sanadnya niku dilempar Pak. Jadi Rasulullah didapat sahabat, saya lempar lagi. Jadi saling melempar tasbih itu ada. Ada sanadnya semuanya. Akan tetapi mohon maaf, ada tangan-tangan yang lebih mulia, yakni tangan kedua orang tua kita. Sampai dikatakan orang tua kita derajatnya seperti 70 wali min auliyaillah. Ini yang kita lupa. Berapa banyak orang ziarah waliullah, berapa banyak orang ziarah orang-orang saleh, tapi orang tuanya tidak pernah diziarahi. Saya setiap mau berangkat keluar kota, saya berangkat tadi malam dari Tegal, habis pengajian, karena memang malam Sabtu, saya punya rutinan, saya berangkat. Sebelum saya berangkat, saya sowan dengan kedua orang tua saya dulu. Saya izin, Umi, Abah, Soleh Panmani Wonosobo, mohon didoakan. Sampai kata guru saya, jangankan mau pergi, Pak duwe hajatan Pak. Jenengan panjunati larene, jenengan badhe mantu, jangan lupa orang tua. Ini yang sering kita lupakan. Kadang-kadang hanya sudah menjadi seorang ustadz, dunang ustadz teng kamungipun, salaman kali bapaknya boten nyium, salaman kali habibnya nyium, tidak ada artinya Pak. Saestu boten-boten. Cium tangan orang tua, cium tangan ulama, cium memang. Guru juga termasuk al-walidah salasatun. Di antara guru ada orang tua, ada tiga. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua guru kita, orang tua mertua kita. Yang paling utama adalah murabbi, guru kita. Kenapa guru lebih utama? Karena guru yang mengenalkan kita kepada anak orang tua kita, kepada anak kita untuk cinta kepada orang tua. Makanya guru termasuk yang pertama. Tapi berapa banyak orang yang melupakan orang tua? Kulo nanti kepanggil kali Ustad, alumni pesantren besar di Kediri, Khatibul Jum'ah. Salam kali kulo sehat. Bapaknya tempi gini kulo, bapaknya cuma nggak tetap sehat. Ini akhlak bobrok gitu. Jangan sampai kita hanya karena baru bisa baca kitab, baru punya harta benda, kita sudah melupakan kedua orang tua kita. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah. Coba jenengan tinggali tentang kitab menaik boten salah, tentang kitab dakwah utama, napa tentang kitab Nasihatul Diniyah lil Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Gusti, tunjukkan siapa teman saya kelak di surga. Banyak ulama-ulama wali-walinya Allah yang punya pemikiran minta langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa mendapatkan satu petunjuk dari Allah. Datangi seorang anak muda, tempatnya ini, rumahnya di sini. Marhaba. Dicari Pak. Ditemukan subhanallah ada anak muda ini. Ada kejanggalan dalam diri Nabi Musa. Ini rada anehnya anak muda ini. Padahal saya bermunajat, ini ditunjuk orang ini, anak muda ini yang akan menjadi teman saya di surga. Tapi kok janggal nih. Masuk ke rumah, dipersilahkan, monggo Nabi Musa. Nabi Musa duduk. Gak lama Pak, anak muda ini masuk lagi. Nabi Musa dicuekin. Kayak dia gak peduli gitu.
ini yang bakal nemenin saya di surga. Oh, saya datang biasa-biasa saja, ini gimana? Bingung, sudah selesai. Masuk dia. Keluar tambah bikin janggal lagi. Sang pemuda gendong babi, Pak. Jenengan atas babi. Calek. Mertas nama berarti. Coba teng kampung wonten tiang bawa anjing mawon kira apa berarti. Dan ini bekal celeng, bekal babi digendong. Tengah jenis Nabi Musa. Nabi Musa tambah jaga. Ini najis bukan Allah. Kok malah ditimang-timang? Kok malah dipeluk-peluk? Dicium, ditimang-timang depan Nabi Musa. Nabi Musa diam saja. Apakah ini benar teman saya di surga? Mainannya babi. Sampai masuk lagi nih. Ditunggu lama tidak keluar-keluar. Ditunggu tidak keluar. Anak muda ini tidak keluar. Cara bahasa kelolaan panjenengan. Ini kok kurang ngajar teman. Ya Allah, Nabi kok ditunggu malah orang betul-betul. Tidak lama keluar lagi. Tadi bawa babi betina, yang kedua bawa babi jantan. Terus babi ini kali. Ditimang-timang mali, dicium-cium mali, sampai selesai. Bahasa kelolaan panjenengan, Nabi Musa penasaran dengan muda ini. Ya fulan, itu babi najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Tidak boleh kamu pegang, apalagi dimandikan, dicium depan saya. Jawaban dari pemuda ini menjadikan kejelasan bahwa anak muda ini betul-betul pilihan Allah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kamu timang-timang? Mohon maaf Nabi Musa, setiap malam saya bermunajat kepada Allah.